Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Ilham Andika. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi PGSD Universitas Mataram. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026 dan juga sebagai PDD UKT PT Serdos 2026 dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah Etnopedagogi Sasambo sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi PGSD Universitas Mataram. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dipromosikan oleh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan implementasi pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk memahami nilai-nilai budaya lokal dan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Etnopedagogi Sasambo pada prodi PGSD yaitu CPL 10, yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis serta inovatif dalam implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan nilai-nilai humaniora dan kearifan lokal secara mandiri dan bermutu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Etnopedagogi Sasambo adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggali dan menginterpretasikan praktik sosial budaya berbasis etnopedagogi dalam konteks lokalitas etnis Sasambo. Yang kedua, menunjukkan sikap inklusivitas, sikap terbuka, dan empati dalam keanekaragaman budaya berorientasi reflektif etnis Sasambo. Ketiga, mengambil keputusan dalam penerapan praktik nilai sosial budaya melalui analisis praksis konten etnis Sasambo. Yang terakhir, yang keempat, menganalisis praktik sosial budaya tersebut ke dalam inovasi pendidikan dasar yang dikaitkan lintas bidang ilmu. Untuk mencapai CPFK yang saya sudah sebutkan tadi, dalam proses perkuliahan saya menggunakan berbagai macam variasi metode pembelajaran. Salah satunya yaitu project based learning, problem based learning, dan studi kasus. Untuk mengukur ketercapaian CPFK tersebut, asesmen atau penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Komponen penilaian akhir meliputi instrumen tes dan non-tes yang terdiri atas aktivitas partisipatif, kemudian penugasan terstruktur, dilanjutkan dengan laporan analisis, kuliah, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian pengantar mata kuliah Etnopedagogi Sasambo. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kita berjumpa kembali ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman tetap semangat ya setelah menjalani liburan ya. Ini adalah pertemuan pertama kita khusus di semester 5 ini ya. Kita akan mulai kuliah yaitu mata kuliah Etnopedagogi Sasambo ya. Itu jadi pembelajaran yang berbasis kearifan lokal pada masyarakat Sasambo ini dan masyarakat ini ya. Oke. Ketua kelas ada yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua ketua kelas ya. Alhamdulillah ya. Tapi tidak ada yang dari hari ini. Ya, kita akan memulai perkuliahan karena ini ada mata kuliah lanjutan ya. Karena sebelumnya ada mata kuliah penguatan lokal atau seni dan budaya Sasambo di semester sebelumnya. Nah, ini ada mata kuliah lanjutan ya yang mensyaratkan teman-teman harus
sudah lulus mata kuliah sebelumnya, ya, itu mata kuliah mata lokal atau seni dan budaya Sasambo, ya. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah memberikan perspektif, ya, memberikan pandangan pada teman-teman untuk melihat, ya, bagaimana budaya, ya, atau tradisi atau kearifan lokal, ya, digunakan sebagai basis dalam menyusun pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas. Anda sebagai calon guru, ya, diharapkan mampu, ya, memahami bagaimana menerapkan atau mengintegrasikan tradisi-tradisi kearifan lokal menjadi dalam proses pembelajaran. Kita sebagai calon pendidik, Anda sebagai calon pendidik, bagaimana menyusun atau merancang suatu model pembelajaran atau desain pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah kita ini, yaitu NTB, di mana ada 3 suku atau 3 etnis yang mayoritas, yaitu apa? Oke, di sini siapa yang dari Sasak? Oke, orang. Yang dari Samawa? Enggak. Orang juga. Yang dari Mbojo? Nah, jadi alhamdulillah, ya, jadi kelas ini terbagi rata, ya, antara Sasak, Samawa dan Mbojo. Ya. Jadi etnopedagogi Sasambo adalah praktik pendidikan, ya, praktik pendidikan yang lahir dari kearifan lokal untuk masyarakat, menjadikan nilai, ya, bahasa, tradisi, ya, dan cara hidup bersepat dan sebagai sumber atau dan metode pembelajaran, ya. Jadi ada 3 dasar di situ, yaitu pertama berbasis komunitas, ya, yang kedua bersumber pada budaya, dan yang ketiga adalah tekstual, ya. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Jadi kita, ya, NTB ini terdiri atas 3 suku tadi, Sasak, Samawa, Mbojo, ini adalah sebagai suatu komunitas, ya. Suatu komunitas, suatu masyarakat yang memiliki tradisi, yang memiliki budaya, yang memiliki nilai-nilai tersendiri, ya. Sasak dengan nilainya, tradisinya, Samawa dengan nilai dan budayanya, kemudian Mbojo, etnis Mbojo dengan nilai dan itu yang membedakan satu sama lain, ya. Kemudian dia bersumber pada budaya, ya. Jadi budaya itu menjadi dasar, menjadi dasar dari pengembangan, mulai dari modul ajar, media pembelajaran, ya, desain pembelajaran, ya. Makanya dari itu Anda harus sudah memahami, ya, seni dan budaya yang ada pada etnis Anda pada masing-masing. Kemudian terakhir ada kontekstual. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang urgent sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda mengkontekstualisasikan. Mengkontekstualisasikan artinya menjadikan budaya, tradisi sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Itu sudah kontekstual. Nah, jadi ketika Anda sudah menggunakan tradisi, budaya sebagai bahan pembelajaran, sebagai dasar pembelajaran, sebagai metode pembelajaran, nah, itu sudah namanya bisa dikatakan pembelajaran yang konteks. Oke, ini tadi, ya. Sasambo adalah akronim dari 3 suku di Nusa Tenggara Barat ini. Ada Sasak, ya. Sini tadi sudah ada beberapa dari Sasak di sini. Kemudian ada yang dari Samawa, ya. Kemudian ada yang dari Mbojo, ya. Ini memiliki tradisi, ciri-ciri karakteristik yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau Sasak itu dia mayoritas dia berada di pulau, ya. Kemudian dengan banyak sekali, ya, cerita-cerita yang dimiliki oleh budaya Sasak ini. Kemudian ada Samawa. Samawa ini adalah etnis yang sebagian besar berada di Pulau Sumbawa bagian barat, ya. Ada 2 kabupaten di situ, ada Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat. Dan terakhir yaitu etnis atau suku Mbojo di bagian Pulau Sumbawa bagian timur, ya. Ada Kabupaten Doku, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, ya. Selanjutnya
Nah, 3 pilar tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu ada nilai lokal, kemudian kearifan lokal, dan praktek yang berbasis komunitas. Ya, jadi nilai lokal itu apa saja? Ada norma, ada etika, ada filosofi hidup, ya. Jadi semua ada di nilai lokal ini. Kemudian kearifan lokal, ada pengetahuan umum, ya, ada cerita rakyat, ya, ada kebiasaan yang mana pelajaran hidup, dan terakhir adalah praktik berbasis komunitas. Ya, argumentasi yang menyatakan bahwa etnopedagogi ini sangat penting diterapkan di pendidikan sekolah. Ya, sini ada beberapa hal, yaitu pertama belajar bermakna, kemudian memperkuat identitas budaya, kemudian menjembatani sekolah dan masyarakat, dan terakhir adalah mendukung kurikulum merdeka. Yang pertama, belajar jadi bermakna. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Bisa dilihat di situ. Belajar jadi bermakna artinya mendapatkan dengan pengalaman hidup siswa yang sehari-harinya. Oke, bagus ya. Jadi bermakna ketika materi yang disampaikan itu memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam yang sekarang diterapkan di sekolah dasar, yaitu pembelajaran bermakna, pembelajaran berkesadaran, ya, dan pembelajaran menyenangkan, ya. Joyful learning, mindful learning, dan meaningful learning. Ini sudah selaras, ya, sudah selaras dengan etnopedagogi ini kita belajar di sana. Ya. Jadi semua pembelajaran menjadi bermakna karena dia berasal dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, ya, tadi Ustaz Ibu. Ya. Kemudian memperkuat identitas budaya. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi ya siapa lagi yang akan meneruskan tradisi? Siapa lagi yang akan melanjutkan budaya kalau bukan kita sendiri atau murid kita sendiri? Ya. Jadi kita tidak bisa menganjurkan orang lain, orang di luar kita, di luar budaya kita untuk melanjutkan tradisi kalau bukan kita sendiri, ya. Dan salah satu keuntungan mempelajari etnopedagogi adalah seperti pepatah, ya, sekali menempuh gayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya gini, ya. Selain dia mempelajari budaya dari mereka, tradisi mereka, mereka juga mempelajari konsep dasar atau konsep tentang materi tersebut. Ya. Contohnya dalam matematika, misalkan, ya. Anak-anak bisa mempelajari seperti ini contoh tadi. Ada yang pojok pasti tahu, bisa pasti tahu. Ini namanya Malengge, ya. Malengge. Anak-anak bisa mempelajari konsep bangun rumah. Ya. Konsep lainnya anak-anak bisa mengetahui, oh ternyata di Etnis Sembojo ada namanya rumah adat, namanya rumah. Jadi ada 2 hal yang dia tahu jadinya. Pertama, dia tahu budayanya, dia tahu tradisinya, ya, dan juga kemudian dia tahu konsep matematika di situ, yaitu bangun rumah. Ya. Kalau di sini kan berarti mirip apa ya? Limas, ya, atau trapesium, ya, seperti itu. Ya, jadi dia ada 2 hal, ya, yang bisa yang didapatkan oleh anak-anak yang mempelajari etnopedagogi. Oke. Ya. Selanjutnya menjembatani sekolah dan masyarakat, ya. Jadi maksudnya di sini adalah guru sebagai aktivitas sekolah, guru kepala sekolah bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan masyarakat, ya. Masyarakat yang memiliki tradisi, masyarakat yang memiliki budaya, ya. Bagaimana mereka berkolaborasi, komunikasi sehingga menghasilkan, ya, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mampu membantu anak-anak dalam mempelajari budayanya, juga mengenal, ya, pemahaman Anda terhadap etnopedagogi ini. Saya akan membuat Anda
bekerja secara bersama, yaitu dalam hal berpasangan, ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok, cukup 2 orang. Jadi saya menggunakan think pair, ya. Jadi Anda berdiskusi sama teman Anda tentang etnopedagogi ini, ya. Jadi saya mengharapkan ada diskusi antar Anda sebagai calon guru, ya, bagaimana melihat etnopedagogi ini sebagai basis dari proses. Oke, di sini ada 5 lembar kerja. Jadi saya harap Anda bisa membuat 5 kelompok, ya. Di sini 1 kelompok. Dan yang nomor bagian 1 yaitu silakan Anda memilih tradisi atau budaya Anda. Kemudian kedua, analisis nilai pedagogis atau nilai-nilai pendidikan yang ada di situ, ya. Dan yang terakhir adalah tugas individu, ya. Anda tulis di kertas Anda sendiri, ya. Tuliskan 1 kalimat kesimpulan, ya, one sentence summary, apa hakikat sebenarnya dari etnopedagogi atau menurut Anda di buku Anda masing-masing, ya. Nah, silakan Anda diskusi yang nomor 1 dan 2. Waktunya sekitar 4 sampai 5 menit, ya. Silakan. Apa sampai hari sore, ya. Oke, jadi kita lanjutkan setelah Anda teman-teman berdiskusi di masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya akan mempersilakan masing-masing 1 perwakilan untuk menyampaikan kepada teman-teman di kelas, ya, tentang hasil diskusinya sambil membacakan nomor yang terakhir bagian kedua, yaitu 1 kalimat kesimpulan, ya, one sentence summary, apa hakikat sebenarnya dari pendidik etnopedagogi, begitu, ya. Ada siapa yang mau? Dimulai dari kelompoknya Lisa dulu, silakan. Amal, silakan. Kita tinggal membaca saja, ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Lisa, kebetulan. Ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama itu nomor 1 adalah tradisi atau budaya yang dipilih dan asal daerahnya. Tradisi yang kami pilih adalah tradisi nyolong dari daerah Sumbawa. Kemudian analisis nilai pedagogis, yang pertama nilai pendidikan atau karakter apa yang diajarkan menurut melalui tradisi tersebut. Untuk pada tradisi nyolong ini ada beberapa nilai karakter. Yang pertama itu ada nilai kerjasama, dikarenakan di situ diperlihatkan bentuk tolong menolong dari semua pihak yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada nilai menghormati, nilai ikhlas. Kemudian yang keempat ada nilai pengorbanan. Kemudian juga bagaimana cara nilai tersebut diwariskan. Nilai ini diwariskan melalui diajarkan oleh bapak atau ibu anak keluarga secara turun-temurun. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagogis, nilai pendidikan, ya, nilai-nilai karakter yang menunjukkan, ya, karakter dari masing-masing etnis atau masing-masing suku itu. Oke, nah terakhir, bagian terakhir yaitu saya akan menuliskan di sini, ya. Jadi bagaimana Anda sekarang menuliskan di sebagai terakhir, bagian terakhir yaitu Anda menuliskan 1 kalimat, ya, ini one sentence summary, ya, 1 kalimat utuh, ya, tentang apa itu hakikat dari etnopedagogi, ya. Silakan ditulis di lembar lembar kertas Anda, ya. Kemudian nanti di terus silakan, saya akan mengacak ini, ya. Saya akan panggil 1 orang untuk membacakan one sentence summary, 1 kalimat kesimpulan tentang hakikat dari etnopedagogi, ya.
sebagai nah ini yang belum silakan Lisa untuk maju ke depan membacakan satu sentence summary. Jadi hasil dari etnopedagogi itu adalah etnopedagogi merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada kearifan lokal daerah yang menjadikan karakter kita. Oke. Sekarang kalau menurut Lisa seperti apa etnopedagogi? Anda sudah di mana penelitiannya? Kalau menurut saya, artinya dari etnopedagogi itu adalah di mana pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal, apalagi Pesamba ya, Sasak, Samal, dan Gojo, di mana dari pengintegrasian kearifan lokal ini dapat membentuk karakter kita, apalagi kita sebagai calon pendidik ke anak peserta didik kita. Nah, untuk memajukan kualitas pendidikan serta sebagai landasan kita dalam mengajarkan atau dalam menjadikan sumber dalam belajar, agar pembelajaran kita itu sesuai dengan yang namanya kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Apalagi kurikulum merdeka dalam kurikulum merdeka sekarang itu harus pembelajaran yang lebih bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Jadi bagaimana etnopedagogi? Ya, Anda sudah kita akan memulai sebuah petualangan, ya, sebuah adventure akademik, bisa katakan seperti itu. Teman-teman sudah membuka dengan mengawali dengan apa itu atau hakikat dari etnopedagogi. Ya, jadi suatu pendekatan, ya, pembelajaran, ya, yang mengintegrasikan, yang mengkombinasikan, ya, yang menjadikan adat, tradisi, kemudian kearifan lokal sebagai dasar dari pembelajaran. Ya, ini akan menjadi sebuah pengalaman dan menambah wawasan Anda sebagai calon pendidik. Ya, dan seolah minggu depan kita akan mulai dengan memasuki bagaimana kita menyusun modul ajar atau RPP, ya, berlintas mata pelajaran. Apakah itu ada matematika, apakah itu ada etnoscience, apakah itu ada etnobiologi, etnokimia, dan lain sebagainya yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai basis atau dasar pembangunan. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Lisa? Mungkin ada pertanyaan terakhir? Tapi sebenarnya urgensi kita sebagai calon pendidik dalam mengintegrasikan kearifan lokal Sesambo ini, kan kita juga harus berlandasan kearifan lokal Sesambo ini kepada setiap disiplin ilmu, misalnya dalam IPA, dalam matematika, dalam bahasa Inggris, dan sebagainya, dan apa impactnya kepada kurikulum merdeka ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagaimana dampak dari penerapan kurikulum merdeka yang beririsan dengan konsep etnopedagogi? Jadi salah satu prinsip atau pendekatan dalam kurikulum merdeka itu pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana di situ ada prinsip yaitu pembelajaran bermakna. Nah, disinilah etnopedagogi masuk, ya, sebagai penguat prinsip dari pembelajaran bermakna. Bermakna apa? Karena dia menjadikan nilai-nilai kehidupan sehari-hari siswa dalam bentuk tradisi, budaya, kearifan lokal sebagai bahan dari proses pembelajaran. Itu akan membuat siswa semakin memaknai, semakin mengerti, ya. Selain dia mengerti, seperti saya bilang, ada dua konsep, ada dua keuntungan, benefit, ya. Selain dia mengetahui budayanya, tradisinya, ya, dia juga mengetahui konsep dari mata pelajarannya atau disiplin tersebut. Ya. Jadi ada dua hal yang dia dapatkan ketika Anda sebagai guru atau pendidiknya menggunakan etnopedagogi sebagai pendekatan dari proses pembelajaran. Oke, saya pikir itu bisa. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran, akhir perkuliahan, ya. Kita akan bertemu minggu depan untuk melanjutkan dan bagaimana membuat modul ajar, bagaimana merangkaikan seperti apa tradisi-tradisi yang ada, kemudian kita masukkan dalam suatu proses atau desain pembelajaran. Oke, kita
akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin ini menjadi sangat bermanfaat bagi Anda sebagai calon pendidik, calon guru di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat.